Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang, setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis, lalu tumis sampai harum dan layu. Sudah harum dan layu, matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya masukkan 500 gram filet dada ayam yang sudah dipotong kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 bawang yang sudah ditumis. Lalu proses sampai tercampur rata dan dagingnya halus. Kemudian masukkan 2 butir telur. Dan proses kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 100 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 60 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang yang dasarnya sudah dioles tipis minyak goreng. Tuang adonan ke dalam loyang. Dan ratakan permukaannya.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 30 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai hangat atau dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Kemudian potong-potong sesuai selera. Selanjutnya untuk bahan pelapisnya, siapkan tepung panir secukupnya sekitar 250 gram. Untuk tepung panirnya, saya blender sebentar supaya tidak terlalu besar butirannya dan tidak terlalu garing saat digoreng. Untuk langkah ini boleh di skip ya. Proses sebentar. Kemudian untuk adonan pencelupnya, masukkan tepung terigu secukupnya ke dalam piring. Tambahkan garam secukupnya. Lalu tuang air secukupnya sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian ambil satu potong nugget dan masukkan ke dalam adonan pencelup. Baluri rata dan tiriskan. Lalu masukkan ke dalam tepung panir. Baluri rata sambil ditekan supaya tepung panirnya menempel sempurna. Sebelum digoreng, masukkan nugget ke dalam wadah tertutup dan simpan dalam kulkas minimal 1 jam. Setelah beberapa jam, panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan nugget yang sudah beku. Lalu goreng dengan api sedang sampai matang. Satu sisinya sudah matang, lalu balik.
Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Nugget ayamnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya empuk lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, haluskan 250 gram daging ayam tanpa tulang dan tanpa kulit. Boleh menggunakan bagian dada atau paha. Saya menggunakan bagian paha karena hasilnya lebih gurih. Lalu tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, 3 sendok makan bawang merah goreng, lalu tambahkan 50 gram es batu yang sudah dihancurkan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Proses sampai daging ayamnya benar-benar halus. Sudah halus, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk sebentar. Lalu tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk telurnya, bisa dimasukkan dan diproses bersama dengan daging ayam tadi. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai adonan tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam air. Siapkan tusuk sate secukupnya. Minyak goreng secukupnya untuk olesan. Lalu kita akan membentuk adonan. Bisa menggunakan tangan tanpa alas. Di sini saya menggunakan sarung tangan plastik. Lalu olesi tipis dengan minyak goreng. Kecilkan apinya. Ambil adonan secukupnya. Saya sekitar setengah sendok makan. Letakkan tusuk sate di tengah-tengah adonan. Lalu kepal-kepal adonan dan bentuk lonjong. Seperti ini. Masukkan ke dalam air. Rebus sampai matang, yaitu sampel ayamnya sudah mengapung dan airnya sudah mendidih. Sudah mengapung dan airnya sudah mendidih. Biarkan beberapa menit supaya benar-benar matang.
Lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampel ayamnya sampai dingin atau suhu ruang. Lalu siapkan untuk bahan lapisannya. Masukkan 1 butir telur ke dalam piring. Kocok lepas. Tambahkan sejumput garam. Lalu kocok kembali. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Ambil sampel ayamnya, lalu celupkan ke dalam bahan pelapis. Balurkan secara merata. Lalu masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Goreng sampai matang, yaitu sampai berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, angkat dan tiriskan. Sampel ayamnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, gurih, dan kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga. Untuk cara membuatnya, masukkan 500 gram filet dada ayam yang sudah dipotong kecil ke dalam food processor atau blender. Tambahkan 120 gram es batu kecil-kecil. Kemudian proses sampai daging ayamnya halus. Daging ayamnya sudah halus. Lalu tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng, 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, 1 sendok teh munjung garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 1 butir putih telur. Kemudian proses kembali sampai halus dan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan 100 gram tepung tapioka, proses kembali sampai adonan halus. Masukkan adonan ke dalam wadah. Aduk rata sebentar.
Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih, lalu matikan kompornya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Lalu siapkan sedikit minyak goreng. Celupkan sendok ke dalam minyak goreng supaya tidak lengket ke adonan. Ambil adonan secukupnya. Bentuk bulat. Lalu ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam air panas. Lakukan sampai selesai. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang sampai matang, yaitu baksonya mengapung semua dan airnya mendidih. Baksonya sudah mengapung semua dan airnya mendidih, jadi sudah matang. Matikan kompor. Lalu angkat dan tiriskan. Langsung masukkan ke dalam air es dan biarkan sampai baksonya tidak panas. Tiriskan. Bakso ayamnya siap disajikan ya.